Tema pemberitaan firman Tuhan hari ini terkait dengan kemerdekaan adalah iman Kristen dan nasionalisme. Iman Kristen dan nasionalisme. Nah, kita akan membaca dulu satu bagian firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita pada minggu hari ini. Terambil dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7, demikian sabda firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ayat ini ayat yang menarik. Ini adalah surat yang dituliskan kepada bangsa Israel yang sedang di dalam penjajahan dan bahkan di dalam pembuangan di Babel. Ya, jadi orang Israel dibuang ke Babel. Dan ketika mereka dalam masa pembuangan, tentu yang menjadi dambaan mereka adalah kemerdekaan. Ya, kemerdekaan bangsa. Tetapi di dalam mereka menjalani masa pembuangan, firman Tuhan yang diberikan kepada mereka adalah usahakanlah kesejahteraan kota. Ya, kemana kamu aku buang. Nah, sedang dibuang, jadi bukan disuruh memberontak, tapi justru disuruh mengusahakan kesejahteraan kota. Di tempat di mana mereka dibuang dan disuruh mendoakan kota itu. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan orang-orang buangan juga. Nah, kalau kita membandingkan dengan kita sekarang, kita jauh lebih enak ya. Kalau kita, ini bukan berusaha mengganti-ganti firman Tuhan ya, tapi mencoba mengkontekstualisasikan dengan kondisi kita. Ya, pasti akan lebih semangat kita. Katakanlah gini, usahakanlah kesejahteraan bangsa di mana kamu lahir, di mana kamu dibesarkan. Ya, di mana kamu mendapat status sebagai warga negara, dan berdoalah untuk bangsamu kepada Tuhan, sebab kesejahteraan bangsamu adalah kesejahteraanmu. Lebih enak kan? Lebih ringan daripada mengusahakan kesejahteraan kota di tempat kita dibuang. Ya, kalau kita bukan sedang dibuang, kita lahir di negara ini, kita besar di negara ini, kita cari makan di bangsa ini, ya, tentu kita harus mengusahakan kesejahteraan bangsa kita, Indonesia. Itulah yang menjadi panggilan orang Kristen di dalam mengisi hari-hari kemerdekaan di bangsa ini. Namun ada hal-hal yang menarik yang seringkali dan saya alami dan saya yakin Bapak Ibu alami, ada pembelajaran-pembelajaran yang membuat stigma-stigma tertentu kepada iman Kristiani. Ya, yaitu apa? Ini dari waktu saya pelajaran sejarah dulu sudah ditanamkan. Ya, dibilang Kristen itu agama penjajah. Ya. Karena apa? Bangsa kita dijajah 3,5 abad ya, oleh Belanda. Belanda itu orang Kristen. Berarti Kristen itu agama penjajah. Kekristenan itu lekat dengan kolonialisme dan imperialisme. Ya. Nah, bahkan ada lagi di dalam satu diskusi yang pernah saya tonton, dikatakan, wah ini agama tertentu dan tentu enggak semua agama itu pikirannya seperti dia. Tentu dia yang merasa paling banyak jasanya di dalam kemerdekaan Indonesia. Dikatakan, kamilah yang berjuang, ya orang Kristen cuma numpang di negeri ini, cuma nebeng di dalam kemerdekaan. Maka seolah-olah sedang secara tersirat dikatakan bahwa iman Kristen dan orang Kristen tidak ada sumbangsihnya di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti coba kita pikirkan bersama-sama ya. Dan berikutnya juga ada semboyan 3G, padahal sekarang udah zamannya 5G ya. Zaman itu masih 3G, tapi bukan 3G itu saluran untuk internet atau telepon ya. 3G, wah ini dulu masuk di ujian ini ya. Dan saya yakin banyak yang masih hafal, kecuali yang nggak suka pelajaran sejarah ya. Dikatakan semboyan penjajah itu 3G. G yang pertama adalah gold, kekayaan. Lalu G yang kedua adalah glory, ya, kekuasaan, kemuliaan, kemasyuran. Dan G yang ketiga adalah gospel,
ya. Mungkin tambah G yang keempat gallon ya, enggak ya. Ya. Atau G 5G 4 dan 5-nya enggak gitu juga ya, G enggak gitu juga. Ya, maka seperti dilekatkan, diberikan stempel bahwa Kristen itu penjajah. Maka orang Indonesia yang menjadi Kristen antek-antek penjajah, ya. Antek asing. Maka ketika sebelum zaman kemerdekaan, sebagian orang-orang Kristen, sebagian gereja Kristen dituduh, dicurigai sebagai kaki tangan company katanya ya. Company itu dibilang penjajah, padahal company itu company, perusahaan. Ya, VOC itu bukan sebuah lembaga penjajahan, itu organisasi dagang ya, VOC. Cuman ya guru dulu bilangnya company itu penjajah ya, di film-film juga gitu dibilang. Nah, padahal kalau kita mau merunut lagi ke belakang ya, pada saat itu di sebelum VOC mendarat di Indonesia tahun 1602 ya, maka 100 tahun sebelumnya itu Kekaisaran Ottoman menaklukkan Konstantinopel, menghancurkan ya tempat-tempat ibadah dan bahkan mengkonversi tempat ibadah Kristen menjadi tempat ibadah dari Kesultanan Ottoman. Ya, kalau bahasa sini orang bilangnya Kesultanan Utsmaniyah katanya ya. Kalau kita bilangnya Kekaisaran Ottoman, tapi sama, Ottoman itu adalah Utsmaniyah yang berkuasa beratus-ratus tahun ya pada saat itu, dan mereka menguasai jalur perdagangan ya, baik darat maupun laut, darat jalur sutra maupun jalur perdagangan yang paling strategis ya, yang melewati Laut Hitam itu di situ. Nah, maka bangsa-bangsa yang bagus dalam ilmu kelautan, mereka menghindari jalur itu yang dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman. Tahun kalau nggak salah tahun 1453 itu Kekaisaran Bizantium runtuh, ya, kalah oleh Ottoman. Maka lalu pada saat itu juga perdagangan dikuasai oleh Kesultanan Mamluk di Mesir, dan pedagangnya itu kerjasama dengan pedagang-pedagang Venesia, ya, yang notabene Kristen atau Katolik. Ya. Nah, lalu mereka mencoba mencari jalur lain karena yang jalur emas, jalur sutra itu sudah dikuasai oleh kelompok yang tadi saya sebut. Maka mereka mencoba menjelajahi Afrika, ini benua Afrika, mereka ngiter, ya muter lewat jalan yang jauh lalu ke India dan ke Asia Tenggara, ya, untuk mencari rempah-rempah. Nah, apakah mereka mencari kekayaan? Pasti, ya, semua juga mencari kekayaan. Bangsa kita juga di dalam undang-undang mau mensejahterakan kehidupan bangsa itu kaitannya dengan kemakmuran dan kekayaan. Dan kekayaan dan kekuasaan atau kemasyuran itu adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Ya, dengan kekayaan akan mendapat kekuasaan. Dengan kekuasaan bisa mempertahankan, bahkan bisa menambah kekayaan. Bagaimana dengan gospel? Bagaimana dengan Injil? Ya, apakah kolonialisme diperintahkan oleh pemimpin-pemimpin gereja? Tidak. Ya, tidak. Inilah yang perlu diluruskan, ya, yang perlu diklarifikasi oleh kita sebagai umat Kristiani. Bukankah ya biasanya penguasa yang kerajaannya sedang kuat cenderung pada saat itu akan memperlebar, mengekspansi daerahnya dengan cara menjajah, menyerah, bayar pajak, ya, atau mau dijajah, ya, atau mau perang, ya. Maka karena pada saat itu yang datang ke Indonesia bukan langsung perang, ya, dagang dulu, adalah VOC, maka dengan mudah, ya, distempelkan bahwa Kristen menjadi agama penjajah. Ya, padahal semuanya, hampir semua kerajaan biasanya ada agama mayoritas dan hampir semua pernah menjajah. Ya, baik kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, ya dulu di Indonesia kan Nusantara juga berbagai-bagai kerajaan saling perang juga. Ya, lalu kerajaan kesultanan, ya Kesultanan Ottoman itu juga menghancurkan, ya, menghancurkan. Apakah mereka juga diperintah oleh pemimpin-pemimpin agama? I don't think so. Tentu itu adalah kekuasaan politik yang ingin mengalahkan bangsa lain
Bukankah pakar antropolog mengatakan manusia itu homo homini lupus. Manusia itu menjadi serigala bagi manusia lain. Karena apa? Ya kalau dalam ilmu teologi tentu karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka kecenderungannya adalah berbuat dosa. Ya. Dan penjajahan adalah masuk di dalam bagian itu. Menjadi serigala bagi manusia lainnya. Tentu kita mengakui, akhirnya memang kekristenan masuk setelah ada penjajahan. Tetapi sekali lagi harus clear kita nyatakan bahwa kekristenan tidak memerintahkan penjajahan. Ya, tidak pernah. Ya. Nah, berikutnya. Ini politik etis dan pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, sejak SD, SMP, SMA nih ngapalin sejarah ya. Ada perkumpulan Trikoro Darmo, lalu Budi Utomo tahun 1908, Syarikat Islam, lalu dan lain sebagainya. Ada banyak sekali organisasi yang tumbuh setelah. Nah, ini yang kurang diajarkan. Ya, karena tentu kita paham, pemenang menuliskan sejarah. Ya, pemenang menuliskan sejarah. Nah, ini yang mau kita coba menggali, ya. Menggali tentu saya tidak mewawancara orang-orang hidup zaman itu ya, opung saya pun belum lahir zaman itu. Ya. Ada yang namanya politik etis, ya. Sekitar berapa puluh tahun sebelumnya Belanda membuat satu kebijakan yang sangat menyiksa, yaitu tanam paksa, Kulturstelsel. Van den Bosch siapa namanya, gubernur jenderalnya, ya. Tetapi kemudian muncul kritik-kritik yang besar di Belanda sendiri, ya. Para teolog, para pengamat sosial mengkritik pemerintahan Belanda. Kok kejam kali? Memang dengan kebijakan tanam paksa itu mereka menjadi makmur. Nah, karena apa? Mungkin patut diduga nasionalisme yang salah. Ingin memakmurkan bangsanya, nggak cukup dari sini kita ambil dari tempat lain. Untuk apa? Untuk memakmurkan bangsa dan negara kita. Wah, bukankah ini nasionalisme juga? Tapi bagi saya itu nasionalisme yang keliru. Ya. Tetapi kemudian ada satu orang ahli hukum yang bernama Van de Venter, ya mungkin kalau yang hobi sejarah tahu namanya, Van de Venter, mencetuskan politik etis. Ya, ini dengan kata lain politik hutang budi. Ya. Kenapa? Karena sudah sekian lama negara Belanda dimakmurkan oleh negara-negara di bawah kolonialisme mereka, maka seharusnya mereka membalas budi. Ya, tentu karena di abad 19 itu gencar gerakan humanisme, ya, gerakan humanisme, memanusiakan orang lain. Ya, itu nanti ada tokohnya juga di Indonesia juga ada yang mencetuskan istilah itu. Juga tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia yang beragama Kristen, yaitu Samratulangi. Sitou Timou Tumoutou, ya susah ngomongnya kan? Ya saya dari kemarin ngapalinnya itu. Sitou Timou Tumoutou, ya artinya memanusiakan manusia lain, ya itu adalah hal yang baik. Dan ada satu yang tidak disebutkan. Ada seorang teolog besar yang ketika politik etis ini diambil keputusan akan dijalankan oleh pemerintahan Belanda, ya, yang hanya disebutkan nama Van de Venter, dia seorang ahli hukum, dan juga Ratu Wilhelmina, pemimpin Belanda pada saat itu yang ketika dia naik tahta baru umur 20-an, maka ketika politik etis ini diambil, menjadi kebijakan negara ini dia umur 30-an. Ya. Ada yang lupa, Perdana Menteri Belanda pada saat itu adalah seorang teolog besar, seorang hamba Tuhan yang akhirnya masuk ke dunia politik karena dia terpanggil untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia politik, yaitu Abraham Kuyper. Ya, Abraham Kuyper, nanti searching sendiri. Abraham Kuyper ini adalah teolog ya, yang luar biasa. Maka dia mau membuat hal-hal yang lebih Kristiani. Ya, maka saya yakin tentu ada percakapan, ada nasihat yang diberikan oleh Perdana Menteri Abraham Kuyper kepada Sang Ratu Wilhelmina untuk apa? Politik etis. Yaitu kita harus balas budi.
ya, karena negara-negara yang di bawah penjajahan mereka sudah membawa banyak kemakmuran bagi bangsa mereka. Maka tercetuslah yang namanya Trias van Deventer. Ya, 3 kebijakan yang perlu dijalankan. Yang pertama adalah edukasi, lalu imigrasi, lalu satu lagi Asia apa ya. Nah, edukasi inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal dari pergerakan perjuangan kemerdekaan. Maka banyak orang-orang Bumi Putra atau orang-orang asli Indonesia sekolah di dalam sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintahan Belanda. Maka sejak 1901 politik etis dicanangkan, maka muncullah organisasi-organisasi yang menjadi cikal bakal pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya. Dan di dalamnya sebagian orang Kristen. Kenapa nggak banyak? Ya memang orang Kristen nggak banyak. Sampai sekarang juga orang Kristen nggak banyak di Indonesia. Ya, tetapi itu yang perlu kita cetuskan. Dan salah satunya misalnya Stovia. Stovia ini adalah cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Gedungnya masih ada. Ya, kok kerennya gedungnya kayak gedung Eropa? Ya memang Belanda yang bangun itu. Ya, Stovia. Nah, salah satu tokoh yang ingin saya sharingkan kepada kita adalah satu tokoh nasional, dia orang Kristen, dia begitu berintegritas, dia putra Ambon. Wah, bangga nih yang orang Ambon di sini. Ya, ada tokoh besar yang diakui bangsa, Johannes Leimena. Ini putra Ambon, dia lahir di Ambon, tapi lalu di umur sekitar 5 tahun dia ikut pamannya di Cimahi, lalu umur 9 tahun dia pindah ke Batavia, dan dia rajin sekolah, ya sampai dia menjadi dokter di Stovia tadi, ya di Stovia. Lalu dia lulus dan mengabdi, dia punya cara kerja yang luar biasa, dia punya hati yang luar biasa, dan dia mengabdi untuk bangsa dan negara tanpa pandang suku dan agama. Ya, jiwa nasionalisme dari Leimena ini begitu menonjol, ya. Luar biasa, ya. Dia adalah tokoh dari Jong Ambon. Ya. Kita ingat semua peristiwa Sumpah Pemuda. Dia adalah pemimpin dari Jong Ambon yang juga ikut merumuskan 3 pernyataan dari Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia, itu kan diakui cikal bakal kemerdekaan Indonesia. Gerakan Pemuda. Leimena adalah pimpinan dari Jong Ambon di Kongres Pemuda yang kedua di tahun 1928. Dan dia juga merupakan tokoh penting dari Persekutuan Pelajar Kristen atau CSV, Christelijk Studentenvereniging, ya, atau Kristen Studentenvereniging. Ya. Dia juga aktif di dalam pergerakan pelajar Kristen yang kemudian menjadi cikal bakal dari lahirnya gerakan mahasiswa Kristen Indonesia di tahun 1950. Dan Leimena lah yang menjadi pimpinannya. Ya, kalau tidak salah sekitar 10 tahun dia menjadi pimpinan GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Dan dari sini tidak terbantahkan bahwa iman Kristen, orang-orang Kristen turut berjuang di dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dan masih banyak tokoh lainnya, lain kesempatan bisa disebutkan. Ya tadi saya sudah katakan ada Samratulangi, ya nanti ada banyak, ya ada banyak tokoh-tokoh yang luar biasa. Dan di tulisan di Tempo pada tahun 2020 lalu menyebut Leimena adalah ayah kandung layanan terpadu. Ya, di artikel lain yang saya baca menyebutkan bahwa Leimena adalah Bapak Puskesmas Indonesia. Ya, Bapak Puskesmas Indonesia. Karena apa? Ketika dia melayani di rumah sakit misi di Bandung, ya rumah sakit Immanuel namanya di Bandung, maka tentu namanya rumah sakit misi. Maka ada kecurigaan-kecurigaan tertentu. Maka dia mendirikan klinik-klinik pengumpan di desa-desa. Dan dari situ dia punya pemikiran harus ada
desentralisasi atau pemerataan fasilitas kesehatan. Itulah yang akhirnya menjadi cikal bakal puskesmas didirikan di kecamatan di seluruh Indonesia, walaupun tahapnya puluhan tahun, ya, tidak bisa langsung, tapi dari beliau, ya. Bahkan Presiden pertama Soekarno pertama kali bertemu dengan Leimena langsung terkesima, ya. Ketika peristiwa di Lengkong terjadi pertempuran, ada satu mayor yang masih muda dan berbakat tewas di dalam pertempuran itu di Tangerang, yang akhirnya menjadi jalan yang sangat terkenal, Daan Mogot. Ya, mungkin banyak yang nggak kenal, apalagi milenial. Apa sih Daan Mogot, bikin nama jalan susah bener. Ya, itu nama pahlawan, orang Kristen, mayor, ya, yang tewas dalam pertempuran, Daan Mogot, diabadikan menjadi nama jalan. Nah, ketika banyak yang tewas, Soekarno datang ke rumah sakit di Tangerang dan langsung disambut oleh Leimena. Cara dia menangani pasien, langsung Soekarno bisa dengan intuisinya melihat ini orang luar biasa. Maka 2 bulan setelah pertemuan itu, Leimena ditelepon oleh Perdana Menteri pada saat itu, Sultan Syahrir, meminta dia menjadi Menteri Muda Kesehatan. Ya. Dia tidak mau, tapi lalu atas dorongan sahabatnya, Amir Syarifuddin Harahap, yang juga orang Kristen, tapi bukan lahir Kristen. Makanya namanya Amir Syarifuddin. Kesempatan lain bisa kita bahas. Akhirnya dia mau menjadi Menteri Kesehatan. Ya. Dan bahkan Presiden pertama Soekarno suka menyebut dia dengan istilah main domine. Artinya apa? Pendetaku. Ya, dia bukan pendeta, tapi disebut pendetaku. Bahkan tokoh Masyumi yang sangat terkenal pada saat itu, Muhammad Natsir, yang juga adalah sahabatnya, yang sama bersahajanya, ya, sekitar tahun 2020 lalu, Faisal Basri, ekonom nasional, juga pernah menuliskan buku tentang nukilan-nukilan dari tokoh-tokoh sejarah bangsa, salah satunya Leimena. Dia menyebutkan ini orang sangat bersahaja, sama dengan Natsir, bajunya cuma 2, itu pun lusuh semua, ya. Sangat sederhana, tidak foya-foya. Bahkan kalau tugas negara, dia nggak mau pakai fasilitas mewah. Dia sering menyewa tempat penginapan yang murah, bayar sendiri dan berdua sama temannya. Ya, kelas menteri nginap sendiri di tempat yang murah, berdua lagi satu kamar. Ya, itu gaya hidup Leimena. Karena itu bahkan Muhammad Natsir juga memanggil dia Menir de Domini. Artinya apa? Tuan Pendeta. Ya. Tokoh Masyumi kita tahu, Masyumi adalah partai Islam. Tapi di dalam persahabatan dan punya sense of nationality yang sama, mencintai bangsa, maka perbedaan keyakinan, perbedaan suku bangsa dikesampingkan. Karena apa? Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Bahkan tokoh besar partai Masyumi memanggil dia Tuan Pendeta tanpa takut dikristenkan. Ya, nggak usah takut. Ya, itu hal yang biasa. Maka dari sini kita perlu menggali nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai kebersamaan. Di bangsa ini kita berdiri sama tinggi, kita duduk sama rendah. Soal mayoritas minoritas itu hanya statistik, tapi kita punya tanggung jawab yang sama untuk membesarkan bangsa ini. Ya. Lalu di dalam satu buku yang berjudul Merawat Bangsa, ya, dijelaskan bagaimana dinyatakan jelas bagaimana kepedulian Leimena yang besar akan pelayanan kesehatan bagi rakyat kecil merupakan perwujudan imannya sebagai seorang Kristen karena didorong oleh ajaran Yesus yang didorong oleh cita-cita akan keadilan sosial. Dia terinspirasi, termotivasi oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhannya. Bagaimana Yesus selalu peduli kepada kaum marginal, selalu mengasihi orang-orang yang terpinggirkan, ya, orang-orang kecil, tidak pernah memandang rendah mereka yang lemah, baik secara ekonomi, secara politik, secara sosial. Tuhan Yesus tunjukkan di dalam seluruh pelayanannya, dia memperlakukan orang dengan sama. Dan itu diakui
bagaimana sepak terjang Leimena yang luar biasa. Di dalam sebuah pidatonya dia mengatakan, umat Kristen adalah bagian mutlak dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita harus terlibat langsung dan turut bertanggung jawab atas maju mundurnya bangsa dan negara kita. Jelas sekali, umat Kristen bukan penumpang di negeri ini. Umat Kristen bukan benalu di negeri ini, tapi adalah bagian mutlak dari bangsa ini. Sejak pra-kemerdekaan sampai masa kemerdekaan sampai masa setelah bangsa ini merdeka. Dan dia terbukti ya di dalam satu wawancara dengan reporter Cindy Adams pada zaman dahulu, Presiden Soekarno mengatakan ketika saya bertemu dengan dia, saya melihat dengan dorongan dari dalam intuisi, saya merasa orang ini adalah orang yang paling jujur yang pernah saya temui. Karena itu, ketika Leimena pertama kali akhirnya menjadi Menteri Muda Kesehatan, dia terus dipercaya oleh Presiden Soekarno menjadi satu-satunya orang yang menjadi menteri sepanjang pemerintahan Soekarno. Sekitar 20 tahun. Kabinet gonta-ganti, ya, menteri ganti-ganti, tapi dia tetap dipercaya, ya. Bahkan sampai berganti presiden, sejarah mencatat Presiden Soeharto juga meminta dia tetap menjadi menteri, tapi dia menolak, ya. Dia menolak jadi menteri di era Orde Baru, akhirnya dia diminta menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Ya, ini luar biasa. Menjadi orang yang secara statistik minoritas, tetapi karyanya, sepak terjangnya, dedikasi pengabdiannya itu diakui, ya, sampai jadi satu-satunya orang menteri yang menjabat selama 20 tahun, gonta-ganti orang di kabinet, tapi dia tetap sampai akhir masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Kalau bukan karena integritas, karena apa? Ya, maka Soekarno mengatakan dari cara dia menangani pasien sangat terkesan, ya, luar biasa. Dan bahkan Presiden Soeharto setelah Leimena meninggal pernah juga menyatakan satu statement. Dikatakan begini, kita melihat contoh pemimpin bangsa yang sampai akhir hayatnya tetap memberikan keteladanan dalam kesederhanaan hidup, semangat kerukunan, jiwa pengabdian, dan perjuangan untuk kepentingan bangsa dan tanah air. Ini statement dari Presiden kedua Indonesia yang mengenal beliau secara langsung. Dan di akhir hidupnya, beberapa tahun sebelum beliau meninggal tahun 1977, beliau menjadi Direktur Rumah Sakit DGI Cikini. Dulu belum PGI namanya, DGI, Dewan Gereja-Gereja di Indonesia. Rumah Sakit Cikini itu. Ya, kalau kita lihat sekarang masih namanya Rumah Sakit PGI Cikini. Cuman ada awalannya, tambahan Primaya sekarang ya di depannya. Ya. Nah, dan pada tahun 2010 Johannes Leimena diberikan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, itu adalah pengakuan bagaimana sepak terjang seorang yang cinta Tuhan, ya, yang cinta Tuhan. Dan dia juga mencintai bangsanya. Walaupun tidak mudah di dalam dia berpolitik, di dalam dia berorganisasi, tentu ada kecurigaan-kecurigaan bahwa dia adalah antek penjajah. Ya, karena memang sebagian gereja-gereja Protestan pada saat itu didirikan oleh Belanda. Ya, dan memang sangat mungkin sebagian orang menjadi Kristen pada saat itu agar menjadi dekat dengan penguasa. Sangat mungkin. Ya. Tapi ada banyak orang-orang Kristen, orang-orang Indonesia yang juga menjadi bagian dari perlawanan kepada penjajahan. Karena mereka sadar, mereka tahu penjajahan bukan dilandaskan atas iman Kristen. Tapi atas keinginan berkuasa, keinginan menambah kekayaan bangsa penjajah. Ya, maka Kristennya tidak salah, tapi penjajahan itu salah. Ya, di sini kita mendapat tambahan pengertian bagaimana
orang-orang Kristen terlibat aktif di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, Kristen agama penjajah, agamanya penjajah ada yang Kristen. Ya, dan hampir semua agama pasti pernah jadi penjajah. Ya, pasti pernah jadi penjajah. Karena itu adalah natur manusia di dalam keberdosaan. Ya. Tetapi sekali lagi, orang Kristen jelas turut terlibat di dalam kemerdekaan Indonesia. Dan bahkan diakui sepak terjangnya. Ya, diakui sepak terjangnya. Sampai dikatakan orang paling jujur yang pernah saya lihat. Hidupnya begitu sederhana. Ya, sampai dipanggil Tuan Pendeta oleh teman-temannya, ya, sesama menteri, sesama politisi, sesama negarawan. Orang kalau dipanggil Tuan Pendeta, saya yakin itu bukan untuk mengejek, ya. Tapi karena apa? Karena cara dia bekerja, cara dia mengabdi, cara dia memperlakukan orang lain itu sangat menjadi teladan. Ya. Sampai dipanggil pendetaku, sampai dipanggil Tuan Pendeta. Nah, sekarang apa relevansinya bagi kita sekarang? Ya. Yang jelas bahwa agama Kristen dan umat Kristiani adalah bagian integral dari bangsa Indonesia. Sejak zaman prakemerdekaan sampai seterusnya. Sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Ya. Yang kedua, nasionalisme harus dimengerti dalam bingkai yang tepat. Kita harus punya jiwa nasionalisme, harus. Tapi harus dalam porsi juga yang tepat. Ya, harus dalam porsi yang tepat. Bagaimana kalau pemerintah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Nah, ini ada dasar hukumnya. Bukankah di Roma 13 dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya, itu adalah tulisan dari Rasul Paulus bagaimana orang-orang Kristen yang ada di Roma yang juga dalam penjajahan kekaisaran Romawi harus tunduk kepada pemerintah. Ya, karena pemerintah itu wakil Tuhan setidaknya untuk saat itu. Ya. Nah, tapi juga ada Kolose 2 ayat 10 bagian B dikatakan, dialah atau Tuhanlah kepala semua pemerintah dan penguasa. Artinya apa? Yang menjadi standar tertinggi adalah firman Tuhan. Kalau pemerintah melakukan hal-hal yang benar seturut dengan firman Tuhan, kita harus taat sepenuhnya. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak taat, kita boleh mengkritik. Ya, kita boleh mengkritik. Gereja harus menyatakan suara kenabian. Ya, kadangkala memang pada zaman prakemerdekaan gereja juga menjadi kaki tangan dari pemerintahan Belanda. Karena itu seorang tokoh, nanti lain kali bisa kita jelaskan lebih detail. Seorang tokoh itu tadi Sam Ratulangi, dia akhirnya mendirikan satu gereja yang independen dan tidak dikuasai oleh pemerintahan kolonial pada saat itu. Sehingga Sam Ratulangi di Manado dia mendirikan satu denominasi yang independen, tidak terkait dengan pemerintah Belanda yang bernama Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, KGPM, tahun 1933. Itu adalah bagian dari semangat kekristenan yang menolak penjajahan. Ya, ini nggak gampang. Menjadi Kristen di masa itu jauh lebih sulit. Ya, karena di satu sisi pemerintahan kolonial mau menyetir, di sisi lain dicurigai oleh rekan sebangsa dan setanah air, dianggap sebagai antek-antek penjajah, kaki tangan company. Ya, tetapi tokoh-tokoh ini dengan berani menyatakan, iman boleh sama, tapi kami mau merdeka. Wah, ini luar biasa. Ya, ada orang-orang yang dipakai Tuhan dengan dahsyat, ya, mewarnai keindonesiaan kita. Ya. Berikutnya, umat Kristen terpanggil untuk berbagian dalam memajukan bangsa dengan semangat egaliter dalam kebinekaan yang adalah rahmat Tuhan bagi bangsa kita. Sejak mulanya, bangsa ini berbeda-beda, berbeda suku, berbeda agama. Maka sangat
pantas bagi kita untuk memajukan bangsa, untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Ingat tadi ayat yang kita baca di awal, Yeremia pasal 29 ayat 7. Di tempat di mana mereka dibuang, dijajah, dibuang mereka ke Babel, bukan di kampungnya. Ya, diasingkan. Mereka disuruh Tuhan menyejahterakan kota. Apalagi kita lahir di alam kemerdekaan, ya, maka sudah sepantasnya kita menjadi bagian dalam upaya memajukan bangsa kita. Ya, mari kita terpanggil. Salah satunya ya simple. Kita memperhatikan orang lain, kita berbagian, kalau kita berkelebihan kita perhatikan orang-orang susah yang adalah bagian dari bangsa ini. Kita membayar pajak dengan benar, karena itu untuk pembangunan bangsa. Kita mendukung program-program pemerintah, ya, disuruh vaksin, ya vaksinlah, ya. Kadang vaksin ini ada yang lucu, ya. Waktu 2020, waktu itu kami dari STT Mission Trip ke perbatasan Indonesia Malaysia, salah satu hamba Tuhan bertanya kepada saya, Pak Pendeta, ya saya baru pulang dari Malaysia yang bisa jalan darat ya, Kalimantan dengan Malaysia. Mereka bilang itu vaksin itu antikris katanya. Ada unsur 666 yang dimasukkan melalui suntikan itu katanya. Maka sebagian bahkan termasuk ada hamba Tuhan di daerah sana, di daerah perbatasan yang tidak mau divaksin. Karena dibilang vaksin itu antikris. Ya. Maka saya hanya menjawab bahwa itu sejak saya SMA banyak ceritanya. Bahkan ada sampo merek tertentu dibilang antikris. Ya. Saya bilang kalau saya pakai sampo itu kan nggak sampai ke otak, nggak sampai ke hati. Cuma cuci rambut. Ya. Maka jangan mudah termakan isu-isu. Kalau pemerintah mengatakan itu, disuruh vaksin dan itu baik, mari kita taat. Kecuali hal disuruh kita berbuat jahat ini dan itu boleh kita menolak. Tapi kalau disuruh vaksin, ya vaksin aja. Saya sudah divaksin, saya bilang. Dan saya masih tetap pelayanan sampai sekarang. Tidak menjadi setan. Ya, masa gara-gara vaksin kita jadi antikristus sih? Ya, jadi jangan terlalu parno ya dengan hal-hal dikit-dikit antikris, dikit-dikit antikris. Ya, demikian juga jangan dikit-dikit takut dengan kristenisasi. Ya, saya ingat kalau nggak salah itu HUT RI yang ke-75 ya, ada orang tertentu bilang ini kristenisasi di balik logo. 75 tahun Indonesia merdeka, masa gara-gara Indonesia merdeka orang jadi Kristen? Ya, bagi saya itu terlalu sempit pemikirannya. Ya, kita beda nggak masalah, ya kan? Bahkan orang mau syiar kepada saya biasa berdiskusi sejak saya sekolah dulu. Di SMA saya suka berdiskusi dengan rekan saya yang beda iman. Saya bagian seksi Rokris, Rohani Kristen Protestan. Dia orang Padang, ya, dia taat beragama. Saya juga taat, nggak taat amat sih ya. Ya suka diskusi. Waktu itu, suka diskusi, nggak apa-apa, kita tetap teman, berbeda doktrin, bahkan ada yang bertentangan, tapi nggak apa-apa, ya kita sepakat untuk tidak sepakat, ya kita berbeda dalam pemikiran, berbeda dalam iman, tapi kita tetap saudara di dalam sebangsa dan setanah air. Nah itu baru bagus, itu yang perlu disemangati, ya bukan berarti kalau agamanya sama semua akan menjadi maju, enggak, ya. Ada banyak dulu gerakan-gerakan penginjilan, akhirnya karena kepala sukunya menjadi Kristen, semua kampungnya jadi Kristen. Ya, dulu ada pola-pola di zaman-zaman yang seperti itu. Ya, apakah jadi maju? Enggak juga. Ya, tetap aja ribut di dalam, ya kan? Maka kita perlu lebih dewasa lagi juga termasuk di dalam beragama. Ya, di dalam beragama. Agama boleh beda, aliran boleh beda. Ya, kita boleh menyatakan, orang juga boleh menyatakan, tapi nggak usah jadi musuh. Ya, kita punya semangat yang sama di dalam nasionalisme untuk memajukan bangsa dan negara kita. Nah, ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Sebagian orang banyak mengalami trauma di bangsa ini. Ya, mau bangun gereja susahnya minta ampun. Padahal ada banyak rumah ibadah agama lain yang nggak ada izinnya dibangun dengan santai. Di komunitas Kristen, ya, di komunitas Kristen, di sekolah Kristen Makedonia di sana ada satu rumah ibadah agama lain, ya, orangnya cuman di sekitar tempat ibadah itu paling 5 kakak doang,
Tapi mereka bangun rumah ibadah, nggak ada yang ganggu. Bahkan speakernya, menaranya ke arah-arah semua. Ya, kadang saya bercanda, kenapa nggak bikin grup WA aja sih? Ya, bikin grup WA, saatnya berdoa misalnya. Bikin aja grup WA atau bikin alarm di HP masing-masing. Itu kan zaman dulu, orang nggak punya HP, iya kan? Maka perlu diingatkan melalui menara-menara. Ya, tapi toh aman-aman saja. Ya, aman-aman saja. Tetap kebebasan beragama. Kita hargai orang. Ya, walaupun itu mungkin membuat kita kurang nyaman, tapi kita hargai orang. Ya. Kadang kita merasa kita diperlakukan tidak adil. Lalu mungkin ada kita yang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan ketika kerusuhan tahun 1998, ya kan? Ada banyak orang Kristen yang tokonya dibakar, harus melarikan diri karena diincar, mau dibunuh, diperkosa dan lain sebagainya. Ada yang mulai luntur nasionalismenya karena memang diperlakukan tidak adil. Ya, sehingga ada yang harus pindah jadi warga negara lain, ya. Tentu itu bisa dimengerti, ya, bisa dimengerti. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa pengalaman akan ketidakadilan, penindasan dan lain-lain yang pernah diterima jangan menyurutkan nasionalisme kita. Ya, bangsa Israel itu dijajah dari bangsa ke bangsa, ya. Mulai dari Babel, Persia, Yunani, Romawi, dijajah terus beratus-ratus tahun, ya. Tapi disuruh mengusahakan kesejahteraan kota. Apakah mereka diperlakukan dengan baik oleh penjajah? Ya pasti enggak, namanya penjajah, iya kan? Pasti enggak. Tapi jangan sampai pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu membuat kita tidak mencintai bangsa dan negara kita. Nasionalisme kita harus terus digelorakan. Karena iman Kristen dan nasionalisme bukanlah hal yang bertentangan. Ya, kiranya Tuhan menolong kita sebagai umat Kristen, kita merasa sederajat, ya, kita sama tinggi dan duduk sama rendah dengan orang-orang lainnya, dengan masyarakat bangsa Indonesia dari suku lain, dari agama lain, kita semua sederajat. Soal mayoritas, minoritas itu hanyalah statistik. Ya, bahkan kita perlu mengatakan kepada diri kita, secara angka boleh kalah, tapi secara karya jangan kalah. Ya, jangan kalah. Kita berikan yang bisa kita berikan, menjadi bagian dari kemajuan bangsa dan negara kita. Kira Tuhan menolong kita.